Nanti kalau seandainya Indonesia dan Malaysia jumpa, ya biasa aja lah. Ini hanya permainan sepak bola, tidak perlu saling caci maki, tidak perlu teror meneror, tidak perlu bikin status, bikin komentar yang memojokkan di sosial media, bikin konten yang menghina, nggak usah lah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang boring. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, untuk hari ini saudara-saudara kita akan bicara lagi tentang SEA Games. Tetapi kali ini kita akan membahas persaingan di grup B, khususnya lawan-lawan Malaysia. Kalau kemarin kita sudah bicara Indonesia, lawan-lawan Indonesia, sekarang kita bicara lawan-lawan Malaysia. Dan menurut saya Malaysia akan bisa lolos ke semifinal karena pesaing terberatnya cuma Thailand. Vietnam, abaikan saja. Mereka tidak akan menjadi penantang yang serius untuk Malaysia. Dan ini akan seperti apa saudara-saudara? Kita simak di edisi kali ini saudara-saudara. Ini saudara-saudara, setelah kita membahas grup A tempo hari beberapa hari lalu kemarin sekarang kita bicara soal grup B. Dan di grup B ini saudara-saudara, peluang terbesar akan menjadi milik Thailand. Thailand, kemudian akan ada di situ Malaysia dan Vietnam seharusnya, tetapi saya tidak yakin dengan Vietnam saudara-saudara, tidak yakin. Jadi peluang kemungkinan besar akan ada Thailand akan menjadi juara grup dan Malaysia akan menjadi runner up. Sementara Singapura dan Laos itu hanya akan sekedar membuat, ya merepotkan lah. Mereka akan tampil, mengejutkan, membuat kesulitan bagi lawan-lawan, tetapi tidak akan bisa sampai lolos. Lolos yang paling penting nanti kemungkinan besar menurut si gadungan ini adalah Malaysia dan Thailand. Kenapa Malaysia dan Thailand punya potensi untuk lolos saudara-saudara? Karena kalau kita lihat Malaysia ini ya, nanti kalau Malaysia ini klubnya mengizinkan Malaysia ini permasalahan ada pada klub, karena klub Malaysia itu ya belum tentu mengizinkan untuk tampil di SEA Games. Kalau itu bisa diizinkan, itu akan kekuatannya seperti yang kita lihat waktu Piala Merlion. Dan saya rasa kerangkanya tidak akan beda jauh dengan Piala Merlion ini. Dan Malaysia juga walaupun tidak akan menggunakan pemain muda yang sudah pengalaman seperti yang main di luar negeri itu sama yang main di luar negeri itu siapa? Lukman sama siapa itu Arif Aiman yang di Johor. Saya pikir ini tim akan tetap punya kemampuan untuk kompetitif, karena Malaysia itu secara sudah saya amati secara konsisten adalah mengandalkan pemain-pemain muda untuk SEA Games. Mereka tidak pernah tergoda untuk mengambil pemain senior walaupun usianya masih memenuhi syarat, dan hasilnya ya saya rasa akan bisa dilihat nanti di SEA Games 2023 ini akan bisa lolos mendampingi Thailand. Saudara-saudara, Thailand ini akan menjadi lawan paling berat Malaysia di grup B. Dia juga akan menjadi lawan paling berat Vietnam. Dia juga akan menjadi lawan paling berat Laos dan Singapura. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kita sudah tahulah Thailand ini ada raja sepak bola Asia. Mereka itu tidak punya lawan di Asia Tenggara. Level mereka sudah level Asia. Mereka pemegang juara paling banyak di Piala AFF. Mereka juga punya medali emas paling banyak di SEA Games. Materi kompetisi liga mereka, Thai League One itu yang terbaik di Asia Tenggara. Jauh di atas Malaysia, jauh di atas Vietnam, jauh di atas Indonesia, jauh di atas Singapura. Mereka punya pemain, regenerasi pemainnya bagus. Cara bermain Thailand itu juga luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Mereka itu bola itu mengalir saja. Mereka siapapun pelatihnya, siapapun yang main itu bolanya itu mengalir. Mereka tidak akan lama-lama pegang bola. Apalagi sekarang ini si pelatihnya Isara Sritano ini juga
termasuk pelatih yang sangat pintar, dan dia akan menerapkan bola mengalir dari depan ke belakang. Ini akan konsisten, saudara, dan ini akan sangat bahaya. Bagaimana dengan komposisi pemain? Begini saudara, Thailand ini ada beberapa pemain yang kemungkinan besar akan absen dan tidak akan dibawa ke SEA Games 2023 di Kamboja karena ada yang cedera, ada yang kebanyakan tidak mendapatkan izin dari klub. Ada juga yang sedang trial di luar negeri. Contohnya si Supanat Muenta. Ini pemain muda dari Buriram. Ini bagus sekali dan dia sekarang sedang menjalani trial di Leicester City. Kan sudah tahu kan, Leicester City kan klubnya milik Thailand. Terus ada lagi Patrick Gustafsson, itu juga nggak akan main. Dari Pathum United, BG Pathum United. Ini dia nggak akan main karena tidak dapat izin. Klubnya sedang berjuang karena Liga Thailand ini akan memasuki fase akhir. Penentuan itu pada bulan Mei, awal Mei hingga pertengahan Mei. Terus ada lagi banyak pemain yang nggak akan main, seperti misalnya siapa lagi ya tadi saya, ini Patara Soimala ini juga nggak akan main dari Buriram United, dia nggak akan main. Kemudian ada lagi banyak Kritsada Notarat itu juga nggak main, saudara-saudara. Jadi ada banyak pemain yang tidak main karena masalah tidak dapat izin dari klubnya. Dan kalau sudah masalah izin dari klub sulit. Ada juga yang dari luar negeri seperti Marcel Sigard. Itu pemain keturunan juga, itu juga nggak akan bisa main. Kemudian ada lagi Paradon siapa ya? Paradon Patanapol. Itu juga nggak akan main, saudara-saudara. Siri Mongkol Ratanapum juga nggak akan main. Ini pemain yang ada di Belgia. Jadi itu beberapa pemain yang tidak akan main. Walaupun tidak akan main, tetap aja bahaya, saudara-saudara. Meskipun beberapa pemain kunci Thailand absen, saudara-saudara, kita tidak bisa memandang sebelah mata Thailand, saudara-saudara. Malaysia itu tidak bisa meremehkan Thailand. Begitu pula Vietnam tidak boleh meremehkan Thailand. Kenapa? Karena walaupun tidak ada pemain yang tadi saya sebut, yang absen karena cedera maupun karena tidak dapat izin, mereka tetap punya pemain yang bagus. Bahkan mereka memanggil 2 pemain yang berbasis di luar negeri, pemain abroad. Cahaya Pipatsu pun Pasut. Namanya susah, saudara. Cahaya Pipatsu pun Pasut itu main di Prayense. Di Prayense itu di Portugal, sama Atipong Kirenrom itu main di Jerman di FC Augsburg 2. Itu mereka dipanggil untuk bermain di SEA Games kali ini. Mereka masih muda. Kemudian ada lagi pemain dari Port FC. Jadi Terasak Poipimai ini juga sebenarnya sempat kontroversial karena klubnya itu tidak mengizinkan. Cuma kan masalahnya begini, manajernya timnas Thailand ini kan juga presidennya Port FC, Madam Pang. Jadi sama Madam Pang mau tidak mau si pemain ini Terasak Poipimai ini disuruh ikut ke SEA Games walaupun dia akan absen di Thai League One, dan itu mendapat kecaman dari supporter, dan itu akan menjadi sebagai sebuah suntikan tenaga yang luar biasa karena juga ada banyak pemain bagus di Thailand, saudara-saudara. Di situ ada Leon James itu pemain dari keturunan. Kemudian ada Purachet Tonsanit. Kemudian ada Chanarong Promsikaev. Irfan Doloh ini sebenarnya cedera, tetapi kemungkinan akan ditunggu sampai menit-menit terakhir. Kalau dia bisa pulih, dia akan bermain. Tapi kalau tidak, ya dia tidak akan dimainkan, saudara-saudara. Dan ini bahaya. Kenapa saya bilang Vietnam tidak perlu kita hitung sebagai calon pesaing di grup B, saudara-saudara? Vietnam ini memang sebagai juara bertahan, sebagai peraih medali emas 2 edisi berturut-turut, tahun 2019 waktu mengalahkan Indonesia di Manila, dan tahun 2021 waktu mengalahkan Thailand di Hanoi.
Tetapi saudara-saudara harap diingat bahwa itu dua emas yang mereka dapat itu didapatkan waktu zamannya Park Hang-seo. Waktu itu adalah generasi emasnya Vietnam, generasi emas sepak bola Vietnam. Dan sekarang Park Hang-seo sudah tidak ada di situ. Park Hang-seo tidak ada di situ dan generasi emas mereka sudah naik kelas, sudah naik level, sudah main di senior dan tidak ada lagi yang bermain di sini. Pengganti pengganti mereka generasi yang sekarang ini tidak sebagus generasi 2019 dan 2021, saudara-saudara. Itu masalahnya. Terbukti waktu kemarin mereka bikin uji coba di Doha, itu mereka porak-poranda, saudara-saudara. Selain itu juga pelatihnya Philippe Troussier itu juga baru sebulan atau 2 bulan. Itu masih butuh pengenalan, butuh adaptasi, belum bisa menyatu dengan apa yang diinginkan di Vietnam. Itu dia belum bisa walaupun dia pernah kerja di akademinya Vietnam, itu Akademi Sepak Bola Nasional Vietnam. Kemudian dia juga pernah melatih timnas Vietnam U19. Tetapi itu bukan jaminan karena dia masih butuh waktu adaptasi dan tekanan kepada Philippe Troussier ini luar biasa, saudara-saudara. Di dalam negeri Vietnam, pers Vietnam, media-media Vietnam ini sudah menghujat apa istilahnya, memberikan kritik pedas. Begitu pula dengan supporter Vietnam, mereka memberikan ultimatum yang pedas kepada Philippe. Selain itu, generasi emas yang sudah berlalu dan pelatih yang masih perlu adaptasi, saudara-saudara. Yang harus kita ragukan. Nah, yang diragukan adalah materi pemain Vietnam ini tidak sebagus waktu itu. Mereka beberapa pemain timnas U20 mereka panggil lagi, tapi tidak semuanya, sudah hanya beberapa. Kemudian pemain-pemain yang sekarang bergabung ini juga tidak terlalu bagus, seperti Nguyen Van Tung, Nguyen Van Truong, Nguyen Quoc Phuet. Nah, ini mereka main di liga-liga lokal, di Liga Vietnam, dan kemungkinan juga susah mendapat izin, saudara-saudara, karena ya itu tadi, ini bukan agenda FIFA. Jadi tidak ada banyak yang perlu dikhawatirkan. Secara komposisi permainan mereka tidak terlalu bagus. Lee Van Du juga mainnya tidak terlalu bagus. Ada lagi Din Quan Tin, Quat Van Cang, Huit Chong Den. Namanya gitu semua, saudara. Pakai Nguyen semua. Itu adalah beberapa nama pemain Vietnam yang saya rasa tidak sebagus generasi sebelumnya, seperti Nguyen Ly Tin, Nguyen Quang Hai, Duan Van Hao. Terus sama siapa lagi tuh yang kipernya dari Rusia itu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Vietnam. Saya berani menjamin kalau Malaysia bermain seperti waktu di Piala Merlion, materi pemain Malaysia seperti di Piala Merlion, saya rasa akan bisa mengalahkan Vietnam, ya. Kalau Thailand itu nanti bisa imbang, bisa kalah. Kalaupun kalah ya tidak akan lebih dari 0-1 atau 0-2 atau 0-3 lah maksimal. Tidak akan bisa telak. Tetapi kalau dengan Vietnam, saya berani jamin Malaysia akan bisa mengalahkan Vietnam. Karena ya saya udah lihat sendiri cara bermain mereka beda sekali dengan zamannya Park Hang-seo. Kalau zamannya Park Hang-seo itu mainnya menyerang itu kayak gelombang gitu, kayak gelombang air pasang itu. Jadi maju, nanti tarik sedikit, maju lagi. Jadi bergelombang, simultan. Kalau yang Philippe Troussier ini ada susah lah. Ada adaptasinya belum sepenuhnya berjalan karena pemainnya juga belum 100% paham dengan keinginan Philippe Troussier untuk timnya ini. Laos dan Singapura, saudara-saudara, saya rasa Malaysia tidak akan menemui hambatan berarti mengalahkan Singapura atau Laos. Karena kualitas mereka tidak sebagus Thailand. Bahkan dengan Vietnam itu masih lebih bagus Vietnam. Walaupun Vietnam tidak istimewa. Ini akan menjadi kunci. Jadi ketika Malaysia bisa mendapatkan poin dari Singapura, mendapatkan poin dari Laos, dan mendapatkan poin dari Vietnam, menang ya, poin kemenangan dari Vietnam, ini akan menjadi kunci untuk lolos ke babak semifinal. Dan waktu melawan Thailand, Anda harus benar-benar disiplin menjaga pergerakan pemain Thailand. Jangan mudah terkecoh. Karena pemain-pemain Thailand ini sangat cerdik, saudara-saudara, sangat cerdik, dan
Jadi ya bisalah kalau Malaysia misalnya ini ya kalah dengan Thailand tetapi bisa menang lawan Singapura, lawan Laos, lawan Vietnam, kan otomatis bisa menjadi runner up. Runner up grup. Malaysia menjadi runner up grup B. Nah, bayangan saya saudara-saudara, ini bisa bertemu dengan Indonesia di grup dari grup A. Karena prediksi saya ya walaupun bagaimanapun Indonesia mainnya kurang bagus, kurang meyakinkan waktu uji coba lawan Lebanon, tetapi nanti ketika kompetisi yang sebenarnya saya menduga Indonesia akan bisa tampil sebagai juara grup A. Dan kalau Indonesia bertemu menjadi juara grup A, otomatis akan bertemu dengan Malaysia sebagai runner up grup A, grup B. Grup B, dan Thailand menjadi juara grup A, grup B bertemu dengan runner up grup A, Kamboja. Ini kemungkinan seperti itu, prediksi saya seperti itu. Kalau ini bertemu, ini akan menarik saudara-saudara. Ini seperti ulangan waktu perebutan peringkat 3 SEA Games 2021. Waktu itu kan Indonesia dan Malaysia juga bertemu di perebutan peringkat ketiga. Perebutan peringkat ketiga dengan hasil Indonesia mengalahkan Malaysia lewat adu penalti. Nah, yang waktu gerimis-gerimis lah, gerimis atau hujan itu. Nah, itu. Dan kalau bertemu saudara-saudara, pesan saya, kalau Indonesia dan Malaysia bertemu di semifinal atau di final, pesan saya, jangan gaduh, jangan mencaci maki, biasa aja, santai, karena ini hanya sepak bola, bukan perang. Itu saudara-saudara. Jadi buat netizen nanti kalau seandainya Indonesia dan Malaysia jumpa, ya biasa aja lah. Ini hanya permainan sepak bola, tidak perlu saling caci maki, tidak perlu teror-meneror, tidak perlu bikin status, bikin komentar yang memojokkan di sosial media, bikin konten yang menghina, nggak usah lah yang mengaitkan hal-hal dengan hal-hal di luar sepak bola. Ini hanya sepak bola, ini hanya permainan, kalah menang hal biasa, permusuhan hanya 90 menit, setelah itu kita saudara. Oke saudara-saudara, betul bukan? Betul. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah membicarakan banyak hal terkait grup B di SEA Games 2023 yang akan mulai bergulir pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 mendatang. Kita sudah membahas lawan-lawan Malaysia yang kemungkinan akan merepotkan dan peluang Malaysia yang di SEA Games kali ini, saudara-saudara. Kemungkinan sih akan bertemu Indonesia di semifinal atau di final. Kita lihat saja nanti, saudara-saudara, karena sepak bola ini bukan matematika, bukan ilmu pasti yang bisa diramal, yang bisa ditebak dengan tepat. Oke saudara-saudara, itu saja. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf, karena namanya juga gadungan, tetapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip. Jangan direpot saudara-saudara, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam olahraga dan merdeka.